Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ya, informasi topik pertama kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini terkait dengan NTT kirim ribuan ekor sapi ya ke 3 daerah di Indonesia. Dan saat ini di ujung telepon sudah bersama kita Kepala Balai Karantina Pertanian kelas 1 Kupang, Dr. Hewan Julius Umbu Hunggar. Pro 1, kanal inspirasi. Selamat pagi Pak Julius. Selamat pagi Ibu Antonia, selamat pagi pemirsa RRI dimanapun berada. Selamat pagi, selamat sehat untuk kita semua. Amin. Yang pasti sudah di tempat kerja ya Bapak ya? Atau masih di tempat kerja? Masih di tempat kerja. Ini terkait dengan di bulan Ramadan ya Bapak Julius, kebutuhan hewan di bulan Ramadan juga Idul Fitri dan Idul Adha juga sangat tinggi ya, permintaan di beberapa daerah wilayah di Indonesia, begitu ya Pak Julius ya? Iya Bu. Sehingga NTT juga memenuhi kebutuhan di beberapa wilayah di Indonesia. Ini ribuan ekor ini yang pastinya berapa ekor nih Pak Julius? Jadi menurut catatan kami di karantina pertanian Kupang hingga saat ini dalam beberapa bulan terakhir itu sudah mencapai kurang lebih 13.000 ekor. 13.000 ekor. Yang dikirim ke berbagai daerah di tanah kita. Intensif peningkatan frekuensi dan volume itu terkait dengan kebutuhan ternak potong untuk bulan Ramadan dan Lebaran ke depan, 1 minggu ke depan. Jadi tercatat hingga saat ini sudah kurang lebih 13.000 lebih ekor yang sudah terkirim ke berbagai daerah dunia. Iya. Nah di daerah ini, di wilayah Indonesia ini daerah yang mana saja Pak Julius? Jadi ada beberapa daerah ada yang sudah menjadi rutinitas selama ini dan ada juga daerah-daerah baru yang meminta dan kita juga sudah pasok dalam beberapa minggu terakhir. Seperti misalnya yang rutin adalah Sulawesi Selatan, Kalimantan itu Samarinda, Banjarmasin dan juga Pontianak, dan saat ini ada permintaan daerah baru seperti di Pekanbaru, di Batam dan Lampung. Tapi untuk Jabodetabek dikirim rutin kita terus. Iya. Itu daerah-daerah yang sudah rutin kita lakukan. Ya. Ini Pak Julius, nah untuk memenuhi di beberapa wilayah di Indonesia yang disebutkan Bapak tadi, nah untuk di NTT sendiri itu dikumpulkan dari mana saja nih sapinya ini Bapak? Di NTT ini hampir dari semua pulau yang ada, global rata. Tapi yang dominan itu dari Pulau Timur, Pulau Sumba, dan ada juga dari Flores, sedikit dari Pulau Rote dan Sabu. Dunia. Itu dikumpulkan, nanti pengeluarannya melalui pelabuhan-pelabuhan resmi setempat. Ya. Itu sudah dipastikan sehat ya semua ya Pak ya? Ya, itulah animo permintaan tinggi itu karena status sehat dari sapi-sapi yang ada di NTT. Sehat dalam artian dalam waktu beberapa bulan terakhir, dalam kurun waktu 1 tahun ini kan Indonesia di sebagian besar wilayah itu tertular penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku, dan penyakit LSD, lampi di skin disease itu sudah menurun hampir sebagian wilayah, dan di NTT bersyukur hingga pada hari ini kita masih dinyatakan bebas. Dengan status itulah menyebabkan meningkatnya permintaan dari daerah-daerah. Karena apa? Karena masing-masing daerah itu tidak mau mengambil risiko mendatangkan ternak dari reproduksi atau daerah-daerah yang populasi ternaknya tinggi tapi tidak sehat atau tidak bebas dari penyakit PMK dan LCD tadi dunia. Ini Pak Julius, kalau untuk tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya itu apakah mengalami peningkatan yang luar biasa permintaan dari daerah lain Pak? Ya, ada peningkatan yang cukup signifikan. Seperti 2022 itu kan terjadi wabah PMK menyerang di sentra-sentra produksi ternak potong di Indonesia seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, NTB dan Bali. Itu pada bulan Mei sampai beberapa bulan
Berikutnya akhirnya ada penutupan wilayah, terutama di daerah-daerah user seperti di Kalimantan, Sumatera dan sebagainya. Mereka mengalihkan permintaan ternak itu bukan dari daerah yang tertular tapi ke daerah yang bebas, tapi NTT. Pengalihan itulah menjadi meningkatnya permintaan ternak potong berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan tahun 2023 ini pun baru 3 bulan berjalan, kita mencatat sudah mencapai 13.000 ekor yang dikirim ke berbagai daerah di tahun ini. Iya. Iya. Ya, Pak Julius, apakah hanya permintaan hanya hewan sapi saja atau hewan lainnya juga, Pak? Itu selain ternak sapi, permintaan yang cukup tinggi itu di ternak kambing. Oh, ternak kambing. Iya, kambing juga tinggi. Ini kambing itu merupakan ternak idola kita saat ini. Selain peningkatan populasi lebih cepat, masa kebuntingan lebih cepat, masa pemeliharaan lebih cepat, nah, itu pun menjadi andalan kita untuk dikirim ke mana-mana. Begitu. Bisa juga berpotensi kita kirim ke luar negeri karena Indonesia juga sebagai pemasok ternak kambing ke Malaysia dan Arab Saudi, tapi saat ini di stop karena di Sumatera Jawa kan tertular penyakit PMK. Potensi bagi NTT yang bebas PMK untuk bisa lakukan ekspor. Ya. Nah, kalau ini juga di wilayah NTT yang pasti ya Idul Fitri dan juga Ramadan, Idul Adha juga perlu disiapkan ya kebutuhan hewan ini. Apakah NTT cukup, Pak, kalau sudah diekspor atau dipenuhi permintaan untuk luar wilayah NTT? Yang kami pantau selama ini dari aspek populasi itu mencukupi. Untuk NTT sendiri stoknya cukup ya? Untuk NTT sendiri cukup, untuk kebutuhan dalam daerah juga cukup, untuk kita kirimkan ke luar daerah pun cukup untuk sementara waktu. Ya. Baik. Terima kasih Pak Julius atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Salam sukses selalu. Terima kasih Bu Antonia, terima kasih untuk pemirsa RRI dimanapun berada. Semangat pagi untuk kita semua. Baik. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, barusan bersama kita Bapak Dr. Hewan ya, Julius Umbu Hunggar, Kepala Balai Karantina Pertanian kelas 1 Kupang, terkait dengan topik kita pagi hari ini, yang mana NTT mengirim ribuan ekor sapi ya ke 3 daerah di Indonesia. Pro 1, Kanal Inspirasi.